Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Anak-anak khususnya kelas 5 pada pagi hari ini yang harusnya Pak Awan dijadwalkan hari Rabu kemarin untuk kita bisa bertemu secara daring, dan juga hari Jumat ini kita juga bertemu secara daring. Yang pertama, Pak Awan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pak Awan masih belum bisa mendampingi kalian dalam kegiatan meeting online. Nah, pada gantinya Pak Wawan hari ini akan memberikan video yang Pak Wawan akan share linknya, dan insya Allah linknya kalian bisa mengakses di Microsoft Teams. Jadi nanti kalian bisa ngeklik di Teams kalian masing-masing. Anak-anak, materi kita sebetulnya tinggal beberapa saja, yakni tinggal fikih kalau tidak salah, terus sama terakhir itu tentang tarikh. Nah, untuk materi yang sekarang Pak Wawan hanya ingin mereview dari apa yang sudah kita baca kemarin. Jadi anak kelas 5A sampai kelas 5D kemarin kan kita sudah mempelajari tentang sikap atau siap menjadi anak soleh. Nah, di situ merupakan bagian dari salah satu materi PHI. Nah, kemarin di buku paket yang di buku paket kalian masing-masing itu termaktub atau tercantum di halaman 35 sampai halaman 42. Di kesempatan kali ini Pak Wawan akan sedikit mereview dari apa yang sudah kita baca kemarin. Nah, ada 3 sikap yang menjadi fokus kita pada kelas 5. Yakni yang pertama adalah bersikap jujur, ya. Terus yang kedua adalah sikap saling menghargai. Terus yang terakhir adalah sikap menghargai perbedaan pendapat. Nah, Pak Wan khulasoh dari yang pertama, bersikap jujur. Di penjelasan awal Pak Wawan selalu menyampaikan kepada kalian bahwa jujur itu merupakan salah satu sifat yang harus kita miliki bersama. Kenapa Pak Wawan? Karena jujur itu akan menjadikan diri kita mulia. Seperti yang Pak Wawan pernah sampaikan, ada sebuah hadis bahwa menjelaskan kulil haqqo walau kana murron. Di situ kurang lebih artinya adalah katakanlah sejujurnya walaupun itu perih atau pahit. Sehingga Pak Wan kemarin kasih contoh bahwa jujur itu kita harus meyakini bahwa bisa jadi Pak Wan nggak melihat, bisa jadi orang tua kita nggak melihat, tapi Allah Subhanahu Wa Taala pasti melihat. Nah, Pak Wan akan mengulangi bahwa jujur itu memberikan manfaat kepada kita. Yang pertama, kejujuran itu menghasilkan kemuliaan. Terus yang kedua, kejujuran itu akan menciptakan perdamaian di antara kita. Dan yang terakhir adalah kejujuran itu juga bisa mempererat tali persaudaraan. Itu tentang materi yang jujur. Untuk materi yang kedua, kemarin Pak On sudah mencontohkan tentang hormat dan patuh terhadap orang tua, guru, dan seluruh anggota keluarga. Kalian pasti harus ingat bahwa kemarin Pak On berikan satu contoh. Siapa orang yang benar-benar patuh dan taat kepada orang tua? Yakni adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni yang kemarin Pak On sampaikan bahwa Uwais itu sangat sayang terhadap ibunya. Sampai kemarin Pak On menyetelkan sebuah video ya, bahwa Uwais itu sampai membeli anak lembu begitu ya, atau anak sapi digendong setiap pagi. Itu latihan untuk mewujudkan cita-cita ibundanya atau umiknya untuk naik haji. Dan Pak Wan kemarin menyampaikan bahwa naik hajinya dulu itu kan tidak naik pesawat, tidak naik kapal, yaitu jalan kaki. Nah, itu luar biasa. Lantas kenapa Pak kok kita itu harus hormat patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga? Kita harus hormat patuh terhadap orang tua, guru, dan anggota keluarga itu karena satu, bahwa
orang tua itu adalah seseorang yang sangat berjasa kepada kita. Kita bayangkan mulai dari kecil bahwa kita diasuh, disayang, ditimang, dibimbing sampai kita menjadi sampai sekarang itu. Maka kewajiban kita sebagai anak yang baik, sebagai anak yang soleh, kita harus hormat dan juga patuh. Bukan hanya kepada orang tua, tapi juga kepada guru. Kemarin Pak ingatkan, kalau Bapak Ibu guru memerintahkan kalian, ayo dikerjakan tugasnya, maka segera dilaksanakan atau kalian kerjakan tugas kalian. Itu merupakan salah satu contoh bagaimana kalian itu contoh patuh atau sikap patuh terhadap orang tua dan guru. Anak-anak yang Pak Wan banggakan. Dan yang terakhir itu adalah indahnya saling menghargai. Nah, ini nanti kalian juga bisa baca kisahnya di halaman 38 dan 39. Di kisah itu menjelaskan terjadi sebuah peristiwa tentang pemilihan komandan upacara. Nah, di situ ketua kelas menengahi siapa yang pantas menjadi komandan inspektur upacara. Lah, pastilah ada perbedaan pendapat. Setiap manusia atau setiap siswa itu pasti memiliki pendapat yang berbeda-beda. Lah itu kita harus saling menghargai. Karena bagi Pak Wawan, jika kita memaksakan kehendak kita, berarti kita tidak bisa melaksanakan perilaku yang akhlakul karimah. Nah, apalagi kita itu memang ditakdirkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda. Nah, lantas gimana Pak Wawan cara untuk menghargai perbedaan pendapat? Kita untuk menghargai perbedaan pendapat ada berbagai cara. Yang pertama, ketika kita sedang rapat, ketika kita sedang diskusi, maka kita harus mendengarkan orang lain. Sama kayak ketika kita morning meeting kan. Ketika Pak Wawan bicara, kalian harus mendengarkan. Ketika teman kalian bertanya, kalian juga harus mendengarkan. Yang kedua, ketika ada seseorang yang salah dalam menyampaikan pendapat, kita nggak boleh langsung menyalahkan. Maka istilahnya menyanggah dengan santun. Mohon maaf, kira-kira atau contohnya begini, mohon maaf, mungkin pendapat saya berbeda. Kalau menurut saya begini. Sehingga kita tidak boleh langsung menyalahkan, wah itu salah itu. Itu nanti akan menimbulkan perpecahan. Terus yang lain, kita itu jika memiliki pendapat yang berbeda, tapi sedangkan pendapat orang lain itu lebih benar, ya kita harus dukung. Karena jangan sampai pendapat yang benar itu karena kita malu, karena kita gengsi, kita nggak mau mengakui pendapat yang benar itu. Dan yang terakhir adalah melaksanakan hasil keputusan di dalam rapat itu. Karena apa? Contoh, ketika kita sudah sepakat, oke besok pakai pakaian warna merah, sedangkan kalian itu nggak sepakat dengan warna merah. Padahal kesepakatan rapat itu harus dilaksanakan bersama. Oke anak-anak, jadi mungkin untuk hari Jumat ini Pak Wawan mohon maaf belum bisa mendampingi kalian. Nah, untuk terakhir kalian bisa latihan soal di halaman 42 sampai di halaman 44. Silahkan kalian kerjakan. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas secara bersama-sama. Mungkin cukup sekian dari Pak Wawan. Pak Wawan mohon maaf karena belum bisa mendampingi. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDBSS, My School, My Heaven.